Raden Ajeng Kartini, sosok pahlawan emansipasi wanita yang telah berhasil memperjuangkan hak yang kini didapatkan oleh para wanita Indonesia, di mana para wanita Indonesia kini dapat mengenyam pendidikan yang setara dengan kaum lelaki. Berbeda dengan saat terdahulu, di mana kaum wanita hanya bisa menggantungkan nasibnya pada adat istiadat setempat. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini yang hanya bisa mengenyam pendidikan dasar, dan itu pun tidak sampai tuntas. Terkisahlah pada tahun 1891, Raden Ajeng Kartini harus mengakhiri masa belajar bersama kawan-kawannya di sekolah, karena kemudian harus menerima pinangan dari seorang bangsawan asal Rembang. Kartini, kemarilah nak. Iya, Ayah. Ada apa memanggilku, Ayah? Kartini, aku ingin berbicara kepadamu. Ya, bicaralah, Ayah. 2 hari yang lalu, Raden Arya Singgi telah datang kepadaku. Ia mengutarakan isi hatinya untuk meminangmu. Menikah? Di usiaku yang semuda ini? Aku tidak mau. Nak, terimalah pinangan dari Raden Arya Singgi. Ia adalah seorang bangsawan Rembang. Bersamanya hidupmu akan tercukupi. Itu bukan masalah tercukupi, Ayah. Tapi masa depanku. Masa depanmu telah tiba di depan mata. Setelah menikah, itulah masa depanmu. Aku tidak mau menikah, Ayah. Aku masih ingin bersekolah. Kartini, tidak Ayah, jangan paksa aku. Jangan coba membantah lagi, Kartini. Tidak, Ayah. Aku tidak ingin menikah. Aku masih ingin bersekolah. Ini adalah ketetapan adat istiadat. Kartini, setelah dipingit, kau akan menikah. Aku masih ingin bersekolah, Ayah. Aku mau menjadi wanita berpendidikan. Tidak, aku adalah ayahmu. Akulah yang menentukan masa depanmu. Kau tidak usah bersekolah lagi, Kartini. Kau harus tetap menikah. Ayah! Apakah semua wanita harus sepertiku? Hanya diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan dasar dan kemudian harus dinikahkan. Sedangkan mereka kaum lelaki, mereka bisa merasakan pendidikan dengan tingkatan yang lebih tinggi. Mereka berhak memimpin dan mereka berhak berbicara. Itu semua karena mereka berpendidikan. Sedangkan aku, apa aku? Apa yang bisa kukatakan dan apa yang bisa kulakukan? Kini, aku hanya bisa berdiam diri, menerima dan menuruti perintah ayah. Ini semua tidak adil bagiku. Kartini berjalan dan terus berjalan, mencari tempat untuknya mencurahkan kepedihan. Dalam benaknya hanya terpikirkan sosok para sahabatnya yang kerap dengan setia mendengarkan keluh dan kesahnya. Di sisi lain, Rosa Abendanon baru saja menerima sebuah surat dari Kartini dan ia pun membacanya. Rosa Abendanon, bahasa mana sebenarnya? Meskipun kita kuasai dengan baik, dapat mengutamakan getaran jiwa setepat-tepatnya. Bahasa semacam itu tidak ada. Hanya ada bahasa yang ajaib yang tak terucapkan, yang tak berwujud kata-kata maupun lambang huruf, tetapi artinya dapat dipahami oleh siapapun yang memiliki perasaan. Bahasa yang demikian itu adalah bahasa mata yang suci, non bersih, cermin jiwa yang cerah. Saya sangat sayang pada kaum wanita. Saya menaruh hati pada nasibnya, karena dia tidak dihargai, ditindas, seperti yang masih terdapat pada banyak negeri dalam abad yang terang. Tertanda Kartini. Rosa, Kartini? Kenapa? Apa kamu datang dengan Stella dan Ponkol? Di mana mereka? Stella dan Ponkol tidak bersamaku. Emangnya kenapa? Kemana mereka? Atau mereka pergi? Apa mereka sakit? Kau tidak perlu tahu di mana Stella dan Ponkol. Aku akan pergi melanjutkan pendidikanku, Kartini. Aku akan pergi bersama mereka ke Belanda. Jangan bilang kalau
kau akan meninggalkanku, Rosa. Aku mengerti. Kalian akan membawaku, kan? Maafkan aku Kartini, aku tidak bisa. Aku, Stella, dan Ponkol akan pergi bersama untuk melanjutkan pendidikan kami di Belanda. Aku tahu ayahmu tidak akan mengizinkanmu untuk melanjutkan pendidikan di Belanda, Kartini. Kartini, aku tahu ini berat bagimu, tapi kamu tahu sendiri kan ini adalah adat istiadatmu. Kalian tidak ingin lagi memperdulikanku. Bukan begitu Kartini, tapi kamu tahu sendiri bagaimana sikap ayahmu. Kau lebih tahu bagaimana sikap ayahmu itu Kartini. Bawalah aku bersama kalian. Aku masih mau bersekolah. Aku tidak mau menerima pinangan dari bangsawan Rembang itu. Tidak bisa Kartini, maafkan aku. Dan sekarang waktunya aku untuk pergi. Aku tidak bisa Kartini. Tapi, Rosa, Kepedihan ini benar-benar tak terungkapkan. Masa sekolahnya harus terhenti dan dengan tiba-tiba para sahabatnya meninggalkan Kartini. Di dalam hati Kartini masih tersimpan secerca harapan untuk belajar. Hari-harinya ia isi dengan menulis surat kepada Tuan dan Nyonya Abendanon yang merupakan orang tua dari sahabatnya. Mereka telah seperti orang tua Kartini. Kartini terus bercerita tentang kehidupannya yang tak lagi bersekolah itu, hingga Tuan Abendanon pun memberikan beasiswa kedokteran kepadanya. silakan duduk, Raden. Sebentar, Raden. Saya akan panggilkan Kartini dulu. Iya Pak. Kartini, sini nak. Silakan duduk di situ. Silakan Raden berbicara kepada Kartini. Aku akan pergi sebentar. Ayah. Kartini, bisakah aku meminta waktumu sebentar? Jika aku bilang tidak, itu akan menyita waktuku. Kartini, tentunya kau sudah mendengarkan hal ini dari ayahmu. Berhenti bicara apa yang sudah aku ketahui, Raden. Mungkin yang kau katakan itu benar Kartini. Namun satu yang harus kau tahu, aku meminangmu karena aku mencintaimu. Cinta? Hah, sebuah hasrat untuk memiliki itu adalah cinta. Hah, sederhana sekali pikiranmu, Raden. Tapi memang itu yang aku rasakan Kartini. Cinta yang kau miliki dengan cinta yang apa aku rasakan itu berbeda. Aku tak mengerti apa yang kau katakan itu. Cinta yang aku rasakan bukan hanya sekedar cinta yang aku miliki, Raden. Cinta yang kusimpan sejak lama yang tertuju pada mereka, kaum wanita. Sekian drama dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami minta maaf. Terima kasih.